warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang vaksinasi HPV. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Saya Himatul Alia dengan NIM 13524 Dengan saya Olivia Nurjasari dengan NIM 1352412410105. Saya Sabrina Olivia Maharani dengan NIM 13524141007. Saya Ridho Surya Saputra dengan NIM 13524101003. Oke, sekarang kita bakal membahas lebih lanjut tentang vaksinasi HPV. HPV itu apa sih? Terus cara kerjanya dalam tubuh tuh kayak gimana sih? HPV ya kuman papillomavirus adalah virus yang menginfeksi sel kulit dan selaput lendir. Beberapa jenis menyebabkan kutil, sementara yang lain bisa memicu kanker jika infeksi bertahan lama dan menyebabkan perubahan sel abnormal. Terus HPV ini cara penularannya kayak gimana? HPV itu menular melalui kontak kulit ke kulit seperti bersentuhan, terutama saat berhubungan seksual dalam konteks vagina, anal, atau oral. Bisa juga menular melalui benda yang terkontaminasi meskipun itu jarang. Berarti kalau kita minum di satu gelas yang sama Itu atau harus makan dipisah. di serai yang sama itu bisa menular. Ya, meskipun itu jarang digunakan. Oke, terus yang bisa terinfeksi dengan HPV ini siapa aja sih yang beresiko terkena HPV itu siapa aja? Orang yang banyak pasangan dan juga yang imunnya lemah itu gampang terkena HPV. Berarti harus perbanyak minum vitamin gitu ya biar imunnya lebih baik lagi. Iya, sama yang tidak vaksin, tidak melakukan pencegahan gitu. Berarti kita harus vaksin ya. Iya, harus vaksin. HPV ini menunjukkan gejala atau bisa terdeteksi dengan apa ya? HPV sering tidak menunjukkan gejala dan bisa hilang sendiri dalam beberapa tahun tanpa diketahui. Jadi nggak ada gejala tapi bisa hilang sendiri. Iya. Dalam beberapa tahun tanpa diketahui. Untuk pencegahan HPV itu ada apa aja? Ada beberapa pencegahan HPV yang bisa kita lakukan, seperti vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV ini seperti Gardasil 9 untuk melindungi jenis HPV yang paling sering menyebabkan kanker dan kulit kelamin. Direkomendasikan untuk anak-anak yang melakukan vaksinasi dalam usia 9-14 tahun sebelum aktif secara seksual, tetapi tetap bisa diberikan hingga usia 45 tahun. Yang kedua, ada pencegahan secara screening rutin atau deteksi dini, yaitu dengan cara pap smear atau untuk wanita usia 21 tahun ke atas mendeteksi perubahan sel abnormal di leher rahim yang bisa berkembang menjadi kanker. Tes HPV ini bisa dilakukan bersamaan dengan pap smear untuk mendeteksi interaksi HPV maksudnya beresiko tinggi. Yang ketiga, ada pencegahan hubungan seksual yang aman. Yang keempat, untuk menjaga sistem imun yang seperti dibilang Ridho tadi. Dan yang terakhir, edukasi serta kesadaran diri. Untuk cara lakukan pengobatan HPV sendiri itu bagaimana? Untuk saat ini nggak ada pengobatan untuk penyakit HPV ini. Jadi pengobatannya bisa dilakukan untuk mengatasi gejala atau komplikasi yang ditimbulkan aja. Kayak pengobatan kutil, kelamin, pengobatan perubahan sel abnormal, sama prakanker. Pengobatan kanker yang disebabkan oleh HPV itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman kurang lebihnya tentang HPV ini. Jadi bisa timbul tanpa gejala, terus bisa juga nanti sembuh sendiri ya. Iya. Ya dalam
beberapa tahun ke depannya ya. Terus juga kita harus rajin-rajin lakukan screening HPV ya. Iya. Walaupun kita tidak terindikasi ya kan. Terus kalau kita sudah terindikasi HPV berarti kita juga harus lakukan vaksin ya. Melakukan vaksin dan pengobatan yang sesuai Iya. dengan jenis HPV. Betul. Kayak gitu aja dari kita. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sudah.